Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat kembali dengan Bung Ropan. Dan saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman, di mana banyak yang dari kemarin itu memohon meminta supaya saya bersuara tentang seorang STY. Yong setelah sukses membawa tim nasional Indonesia, tim senior kita ini, skuad Garuda, lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Ya, kita sudah tahu bahwa Indonesia menjadi runner-up terbaik di antara 5 runner-up yang terpilih bersama dengan 6 juara grup untuk bisa lolos ke putaran final tahun depan. Kita berada di peringkat kedua setelah Yordania dan bersama dengan Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Kyrgyzstan kita melaju untuk bertarung pada tahun depan. Tapi ada berita sebelumnya di mana sepulang STY bersama tim asuhannya dari Kuwait, konon akan dievaluasi lagi oleh Exco PSSI bersama tentunya dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau biasa dikenal dengan Bapak Iwan Bule. Artinya evaluasi ini perlu mereka lakukan karena sukses tentunya. Dan yang paling penting adalah berita-berita sebelum di mana menegaskan bahwa Sintayong ini akan ditarik, akan digeser untuk fokus menangani tim U19 yang nantinya pada tahun depan akan berlaga di kejuaraan dunia atau Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Itu di antara Mei dan Juni. Nah, kita akan lihat apakah STY ini akan setuju ketika ia akan digeser. Karena ini kan ada perbincangan yang harus dilakukan. Bahwa STY itu tidak akan lagi menangani tim senior dan juga tim U23. Sehingga dia harus fokus menangani tim U19. Nah, di kontrak itu di awal ketika STY mau menangani tim Indonesia itu dia memegang 3. Ya, ada di 3 timnas senior U19 dan U23, dan itu sudah dilakukan oleh STY baik ketika di Piala AFF dia membawa tim muda ke sana walaupun ini adalah ajang senior, tapi kita ke final di Singapura dan kita menjadi runner up, kalah di final dalam 2 pertandingan menghadapi Thailand. Prestasi yang memang cukup bagus ya kalau saya bisa katakan start dari STY, dan kemudian dia membawa tim U23 ke SEA Games. Memang kalau di SEA Games kita dapat perunggu karena kita kalah di semifinal melawan Thailand 1-0, dan prestasi itu memang menurun, agak sedikit menurun dibandingkan dengan 2019 ketika tampil di SEA Games di Manila dengan pelatih Indra Safri. Saat itu kita maju ke final menantang Vietnam dan kalah di final. Tapi kita hanya merebut posisi ketiga ketika berlangsung di Vietnam untuk SEA Games barusan, dan kita mengalahkan Malaysia dalam perebutan tempat ketiga lewat adu penalti. Kemudian STY ini membawa tim senior ke Kuwait. Kita ikut di babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia, berada di grup A, dan kita menang 2 kali, kalah 1 kali. Menang dari Kuwait 2-1, kalah 0-1 dari Yordania, dan kita menang pesta gol di laga terakhir di grup A, mengalahkan Nepal dengan 7-0. Nah, kembali ke awal bahwa STY ini akan coba dilihat untuk berembuk bicara, karena ini masih wacana memang untuk bisa melakukan diskusi, tunggu STY balik. Ya. Kenapa sampai STY ini coba digeser untuk bisa menangani? Karena konon biar tidak terpecah konsentrasi, terlalu katanya oleh Ketua Umum PSSI, biar tidak terbeban, karena STY ini seakan terbeban untuk menangani 3 kategori, 3 ajang ya, di senior, U23 dan U19. Sehingga untuk menghadapi Piala Dunia, coba untuk diarahkan fokus saja di U20 nantinya. Meninggalkan dan tim senior ditangani mungkin oleh pelatih lain yang mungkin juga sudah disiapkan oleh PSSI, dalam hal ini Exco dan Ketua Umum. Dan juga meninggalkan U23. Kalau menurut saya, pandangan saya, ya, buat yang terhormat Pak Iwan Bule dan teman-teman sahabat dari Exco ini, saya kira coba berpikir dengan bijak dulu, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk menggeser STY dari tim senior. Karena banyak yang
meminta saya ini untuk bersuara. Semoga ini didengar oleh Ketua Umum PSSI, oleh teman-teman Exco, agar STY tetap dipertahankan untuk menangani tim senior. Karena dia sudah melakukan yang terbaik bersama dengan tim ini, meloloskan tim ini ke Piala Asia. Dan kinerjanya oke. Kalaupun dievaluasi, saya pikir wajar dia dipertahankan untuk ke depan. Karena kan kontrak STY ini tuh sampai 2023 di bulan Desember. Nah, kalau bisa dikatakan bahwa dia akan fokus, biar aja. Memang dia fokus untuk di U20, tapi juga dengan tim senior. Karena kan tidak ada bentrok nantinya ini, karena persiapan tim senior itu nantinya hanya di Piala AFF, pertandingan resmi ya. Piala AFF akhir tahun di bulan Desember untuk tampil kembali. Dan mungkin ada beberapa FIFA Match Day yang akan dilangsungkan oleh tim Indonesia dan itu akan ditangani oleh STY. Kalaupun dia untuk menangani tim U20, ya dia kan punya asisten-asisten. Bisa aja dipilih, ada pelatih-pelatih yang diambil oleh PSSI ditunjuk untuk bisa menjadi asisten bagi STY. Sehingga dia bisa memberikan instruksi kepada asisten pelatihnya untuk menerapkan apa keinginan yang dilakukan oleh seorang STY. Diterapkan oleh asisten dia, walaupun dia nantinya akan menangani tim U20. Tapi jangan dia dilengsarkan dari sini. Karena sayang, dia sudah membentuk kerangka tim ini, sudah sudah bagus. Tiba-tiba ada pelatih baru masuk lagi di tim senior. Ini bisa aja rusak, bisa aja mulai dari nol lagi. Karena pemain nampak sudah mulai secara perlahan ya, tapi pasti mulai untuk bisa enak dengan cara STY. Nah, kalau ada pelatih baru pasti akan ikut dengan gaya kemauan atau keinginan dari seorang pelatih baru. Dari awal lagi. Bisa aja pemain-pemain yang dia tidak suka keluar, dia akan memasukkan pemain-pemain keinginan dia. Ada pergantian mungkin beberapa pemain. Nah, ini akan susah lagi, kita akan memulai lagi. STY sudah menanamkan sekarang disiplin yang oke, mungkin dari segi fisik yang bagus. Dan saya pikir nggak apa-apa dia teruskan kan hanya sampai tahun depan sebelum ada perpanjangan lagi bagi STY ke depan setelah melihat kinerja dia. Dan dia sudah, paling tidak sudah membuktikan ini. Bahwa dia bersama dengan tim senior bagus di Kuwait. Sambil kita menunggu kedatangan dari pemain-pemain naturalisasi. Ya. Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, kalau bergabung ini tentunya akan jauh lebih kuat. Ya. Dan pasti di Piala Asia nanti putaran final, tim kita akan kuat apalagi dalam hal bertahan, karena kan 3 pemain yang saya sebut tadi semua kuat dalam bertahan. Jordi Amat pemain di bek tengah, Sandi bisa di kanan, Sain Patinama bisa di kiri, bisa juga diaktifkan bermain di posisi gelandang bertahan. Jadi artinya pertahanan kita kuat, tinggal kita mencari pemain-pemain depan. Namun sekali lagi ya, tolong dipertimbangkan oleh Pak Iwan Bule bersama dengan Exco untuk sekali lagi bijak di dalam mengambil keputusan. Saya pikir biar tidak menimbulkan kegaduhan ya, dengan keputusan yang ada, biarlah STY menangani di tim senior dan juga di tim U19 untuk menghadapi kejuaraan dunia U20 tahun depan. Kalaupun ada pergantian, mungkin ada bisa bicara dengan ketua dan Exco bicara dengan STY di U23. U23 bisa aja menunjuk pelatih lain untuk masuk di sana. Artinya ini biar STY hanya fokus di 2 ini aja. Ya di tim senior dan di U19. Karena di Piala Asia ini perlu juga untuk kita unjuk kekuatan. Kita sudah bagus di kualifikasi dan STY harus bisa meneruskan ini. Ya, berkesinambungan apa yang dilakukan oleh sayang memang. Sekali lagi, kalau menggeser seorang STY. Nah, mumpung ini masih ada dalam diskusi, karena belum sebuah keputusan, saya pikir bisa dibicarakan dengan baik. Ada win-win lah di sana, di antara keputusannya akan diambil. Namun pasti akan sejuk, lebih elok kalau mempertahankan STY untuk menangani tim senior. Karena dia sudah bisa mendapatkan cara terbaik dia untuk bersama. Pemain-pemain sekarang lebih enjoy, lebih semangat dengan STY untuk bisa menerapkan skema permainan dari STY. Karena dia di sini juga di tim senior, dia banyak untuk bisa mendorong pemain-pemain muda. Makanya kita sukses di kualifikasi Piala Asia juga dengan banyak pemain muda. Kita bisa ada Pratama Arhan di sana. Untung Egy tidak bisa datang, ya masih istirahat. Tapi ada Witan bagus, ada Asnawi. Ini pemain-pemain muda yang dia banyak orbitkan. Sehingga saya pikir bagus juga bagi tim nasional Indonesia.
Tapi semua terserah dari keputusan dari Ketua Umum. Ya, Pak Iwan Bule dan teman-teman Exco, silakan Anda mengambil keputusan, berdiskusi tentunya dengan STY. Semoga diskusi ini mendapatkan sesuatu yang baik. Jalan keluar terbaik bagaimana untuk seorang STY ini meneruskan kinerja dia atau kepelatihan dia bersama dengan tim senior. Pasti akan banyak yang protes, yang akan kontra kalau sampai dia dilengsarkan atau dalam tanda kutip digeser lah pelan-pelan untuk bisa menangani tim U20. Kita beri kesempatan lagi lah buat STY untuk bisa terus berada di tim senior. Sambil juga dia mempersiapkan tim U19 untuk menghadapi kejuaraan dunia tahun depan. Jadi lebih enak memang kita lolos di Piala Asia dan kita akan bertarung di U20. Jadi dua-dua ini di bawah STY sehingga STY juga akan fokus. Kalau kita memindahkan ini ke pelatih yang lain agak sulit lagi. Karena seorang pelatih yang datang untuk menangani tim nasional tidak mungkin akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih yang lama. Dalam hal ini STY pasti akan terjadi juga keinginan dia untuk mencari membentuk tim nasional yang sesuai dengan selera dia, sesuai dengan keinginan dia. Walaupun memang sebagian besar akan pasti diambil dari tim asuhan yang sudah terbentuk di bawah STY, tapi pasti ada beberapa pemain baru yang akan dimasukkan oleh pelatih baru dengan cara, dengan pola yang bisa saja baru, berbeda dengan STY karena pasti tidak akan sama antara STY dan pelatih baru. Nah itulah saya bisa katakan, mumpung sudah bagus, sudah mulai membaik, kita kasih kesempatan terus, biar tidak berganti-ganti pelatih untuk menangani tim nasional ini. Ya. Kalau kita ganti setiap 2 tahun sekali ganti-ganti terus, kapan kita bisa maju? Ya. Tetap kita memberikan kesempatan, karena sesuai dengan kontrak yang ada, bahwa dia menangani di tim di kategori 3 ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Sekali lagi berpulang, keputusan itu ada di Exco. Ya, teman-teman Exco yang akan mengambil itu bersama dengan Pak Iwan Bule. Ya. Semoga semua baik-baik saja dan tetap akan mendukung tim nasional. Para netizen juga pasti, para supporter tim nasional Indonesia yang militan, yang fanatik dan tim nasional Indonesia berharap bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Tentunya dengan tetap mempertahankan STY. Artinya ini muncul banyak perkataan bahwa STY stay, bukan out. Sampai di sini pembicaraan saya. Semoga apa yang saya bicarakan lewat konten video saya ini bisa didengar oleh Pak Ketua Umum PSSI, teman-teman Exco, di dalam hal mengambil keputusan terhadap seorang Sintayong sebagai pelatih kepala di tim senior, dan juga dia menangani tim U23, dan mempersiapkan diri di tim U19 menghadapi U20. Kalau 3-3 dia tidak bisa ambil, 2 aja yang dipertahankan sudah oke. Sekali lagi, semua berbalik kepada teman-teman Exco dan Pak Ketua Umum. Sampai di sini pembicaraan saya. Ciao.